Di pasar kripto ada ribuan koin yang diperdagangkan. Mungkin teman-teman udah sering denger ya kayak Bitcoin, Ethereum, Doge, atau BNB. Di antara ribuan koin yang diperdagangkan ini ada yang namanya stablecoin. Stablecoin itu apa sih? Seperti namanya, stablecoin itu adalah koin kripto yang stabil. Jadi, kalau biasanya koin kripto itu mengikuti volatilitas pasar atau naik turunnya harga di pasar, stablecoin ini mengikuti beberapa hal nih, kayak misalnya mata uang fiat, kayak euro, rupiah, dolar. Terus juga dia mengikuti harga komoditas seperti emas dan perak, atau mengikuti aset kripto acuannya. Jadi, nanti nilainya 1:1 dengan aset atau mata uang lain yang dia ikutin, atau ini biasa disebut peg. Naik turun harga di kripto itu bisa terjadi kapan aja, bisa tiba-tiba naik 10-20% atau malah turun drastis. Nah, kalau di stablecoin, hal-hal seperti ini nggak pernah terjadi. Jarang banget ditemukan kenaikan atau penurunan di stablecoin yang mencapai 2 digit. Ada beberapa stablecoin yang cukup populer seperti USDT, BUSD, USDC, dan lain-lain. Mereka ini nilainya dijamin dengan mata uang fiat dengan skala perbandingan 1:1. Misalnya 1 USDT. Berarti 1 USDT atau disebut 1 Tether ini nilainya akan selalu sama dengan 1 USD. Kalau tadi USDT yang mengikuti mata uang dolar, sekarang ada juga nih yang mengikuti emas, yaitu PAX Gold. 1 PAX Gold nilainya setara dengan 1 troy ounce emas batangan. Jadi nilai 1 PAX Gold ini akan mengikuti pergerakan harga 1 troy ounce emas batangan. Kalau naik, dia ikutan naik, kalau turun, ikutan turun. Ada juga di AI, stablecoin ini 1:1 dengan USD, tapi juga dijamin sama aset kripto lainnya. Di DAI ada aset kripto yang nilainya harus dijaminkan dulu sebesar 150%. Jadi misalnya kita pengen dapat 100 DAI, jadi kita harus menjaminkan aset kripto lain senilai $150. Kalau nanti nilai aset yang dijaminkan itu turun, nanti akan ada likuidasi aset oleh Maker DAO. Maker DAO adalah organisasi yang mengembangkan teknologi untuk meminjam dan menabung cryptocurrency dalam blockchain Ethereum. Stablecoin ini sebenarnya bisa banget jadi jawaban buat teman-teman yang masih ragu-ragu buat invest di aset kripto. Karena kan keraguannya biasanya disebabkan volatilitas aset kripto yang tinggi banget nih, bisa kadang-kadang naik drastis, bisa kadang-kadang turun. Dengan stablecoin yang cenderung stabil ini, teman-teman bisa berinvest dengan lebih tenang dan aman karena volatilitasnya nggak begitu tinggi. Terus kita bisa mengirim uang dengan sangat cepat, praktis, dan murah, bahkan kadang gratis. Biasanya kalau kita misalnya kirim ke luar negeri pakai PayPal misalnya, itu kan kita dikenakan biaya sekitar $35. Dengan stablecoin, biayanya relatif murah, bahkan tadi ada yang gratis. Teman-teman pasti penasaran juga dong kalau misalnya mau invest di stablecoin, apa sih hal yang harus diperhatikan untuk memilih stablecoin? Mungkin di video ini aku kasih yang paling utama aja ya. Dalam memilih stablecoin atau koin-koin apapun, kita bisa pertimbangkan dari kapitalisasi pasar yang paling tinggi. Kalau di stablecoin itu yang paling tinggi USDT sama USDC. Nah, untuk hari ini segini dulu ya teman-teman, kita bahas tentang stablecoin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya tentang Bitcoin. Dadah!